Shalom Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dulu kita mari bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di minggu hari ini, minggu yang bernama 1 setelah Trinitatis, terangkat kebenaran firman Tuhan dari Evangelium Lukas pasal yang ke-12 yang dimulai dari ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Sampai jatuh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan saat ini di minggu kita yang bernama minggu pertama setelah Trinitatis berbicara tentang ketamakan. Untuk itu saya mengangkat tema dalam kebenaran firman Tuhan saat ini dalam khotbah kita, buanglah ketamakan dari hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara ketamakan, saya teringat akan suatu cerita. Ada seorang kaya, saudara-saudara, yang mempunyai restoran. Ketika dia sudah tua, di mana dia tidak mempunyai keturunan, dia berpikir bagaimana agar perusahaannya ini tetap berjalan. Dia pun menemukan suatu ide akan memberikan perusahaannya tersebut atau restoran tersebut kepada seseorang yang mampu menjalankan perusahaan itu sebagaimana dia menjalankan perusahaan tersebut selama ini. Dia pun memilih 20 orang dari karyawannya yang cakap bekerja dan telaten. Setelah dia pilih 20 orang saudara-saudara, ia membuat pertandingan buat mereka. Dan barang siapa yang menang, dialah nanti yang akan terpilih mendapatkan perusahaan si orang kaya ini. Satu saat saudara-saudara dia membuat tempat pertandingannya di suatu
ruangan besar dan dia menyeka ruangan tersebut 10 bagian. Setiap ruangan ada 2 orang. Kali 10 berarti menjadi 20. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ia berkata kepada ke-20 orang ini, saya berikan waktu 1 jam untuk kalian bisa menghabiskan makanan yang saya sediakan nanti. Makanannya sangat lezat. Dan memakannya harus dengan pakai sumpit. Hal memakai sumpit soal biasa bagi mereka. Karena mereka adalah karyawan dari restoran tersebut. Saudara-saudara, ketika pertandingan dimulai, mereka berpikiran, sayalah akan menjadi pemenangnya. Namun setelah berjalan, saudara-saudara, setengah jam, ketika yang mempunyai perusahaan tersebut datang melihat situasi dan keadaan, ruang pertama sampai ruang ke-9, makanannya belum ada yang termakan. Belum ada yang disantap, saudara-saudara. Belum ada yang tercicipi. Tetapi ruangan yang ke-10, makanan yang disediakan sudah hampir habis. Ada apa yang terjadi? Mengapa ruang 1 sampai ruang ke-9 mereka belum mencicipi sedikit pun makanan yang disediakan? Karena mereka masing-masing mempunyai sikap yang egois. Karena mereka masing-masing berkeinginan harus saya nanti yang menjadi pemenangnya dan harus saya yang menjadi pemilik restoran ini. Sehingga tidak ada kepedulian antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Akhirnya mereka tidak bisa mencicipi makanan tersebut. Tetapi ruang yang ke-10 mengapa bisa habis? Karena dalam kehidupan mereka ada saling kepedulian saudara-saudara antara satu dengan yang lain. Ada sikap rendah hati. Tidak dikuasai oleh egoisme. Akhirnya mereka mampu saling suap menyuap. Ada apa gerangan yang terjadi? Mengapa si ruang 10 harus saling suap menyuap? Mengapa tidak bisa memakan dengan sumpit sendiri? Persoalannya saudara-saudara, sumpit yang disediakan itu panjangnya 1 meter. Dengan 1 meter bagaimana bisa memakan dengan sendiri? Yang boleh hanyalah dengan saling suap menyuap. Akhirnya dipilih pemenangnya dari ruang 10. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang bisa kita lihat dari cerita tersebut? Bahwa barang siapa yang hidupnya dikuasai oleh egoisme dan hanya mementingkan diri sendiri, dia tidak akan pernah mencicipi makanan yang sesungguhnya. Tetapi ketika ada saudara-saudara sikap yang rendah hati, saling peduli akan yang satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri sendiri, mereka lah yang akan mendapatkan makanan yang sesungguhnya nantinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, persoalan yang terjadi di tengah-tengah cerita tersebut, demikianlah persoalan yang terjadi sebenarnya dalam kebenaran firman Tuhan kita saat ini. Bagaimana ketika seseorang yang datang kepada Yesus meminta pertolongan. Saudara-saudara, Tuhan tahu yang datang dari keramaian tersebut kepada Yesus adalah pribadi yang serakah, pribadi yang tamak, pribadi yang mementingkan diri sendiri. Tuhan sangat tahu itu. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu.
Sangat jelas semua di mata Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam ayat yang ke-14, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim? Saudara-saudara. Atau pengantara atas kamu. Dan di ayat 14 dan di ayat yang ke-15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, berjaga-jagalah dan waspadalah. Dan di ayat 14 dikatakan, siapakah yang telah mengangkat aku jadi hakim? Ini suatu pertanda, ini Yesus hendak mengatakan bahwa dia tidak mau pernah kompromi dengan dosa. Karena dia tahu itu dosa. Keserakahan yang ada di dalam hidup si laki-laki tadi yang datang kepada Yesus adalah perilaku yang Tuhan tidak inginkan. Dan di ayat 15 dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya apa? Ada persoalan yang serius terjadi dalam hidup pria itu, yang sangat jelas dilihat oleh Yesus, yaitu persoalan ketamakan. Ketamakan adalah keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan barang dan benda bernilai abstrak dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jauh melebihi kenyamanan dari kebutuhan dasar hidup. Inilah persoalan yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Sementara Tuhan adalah pribadi yang tidak mau, seperti yang saya katakan tadi, berkompromi dengan dosa. Bagi Tuhan Yesus, dosa tetap dosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus. Jadi kalau ditanyakan, apakah kekayaan atau harta itu dosa? Tidak, saudara-saudara. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat ke-10 dikatakan di sana, karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi bukan uang atau harta akar kejahatan, tetapi sangat jelas dikatakan cinta kita akan uang dan hartalah yang menjadi kejahatan tersebut. Itulah yang disebut ketamakan. Ketamakan membuat orang tidak ada kata cukup. Ketamakan membuat mata kita buta akan kebenaran. Ketamakan membuat kita mendahulukan hal-hal lahiriah ketimbang hal-hal rohani. Bagi orang yang tamak, saudara-saudara, di dalam hidupnya ada falsafah. Segalanya adalah uang atau harta. Yang sering dikatakan, money is above all. Tidak terjadi lagi. Jesus is above all. Sementara prinsip kekristenan adalah Yesus adalah di atas segala-galanya. Ketamakan sanggup membuat pribadi seseorang mempunyai pedoman. Hartalah yang mampu membahagiakan dirinya. Hanya uanglah yang mampu membuat dia bahagia. Oleh ketamakan saudara-saudara, kita dibuat untuk tidak peduli akan sesama. Walau itu keluarga, yang penting apa yang diinginkan bisa terkabul.
Kalau ketamakan menguasai diri kita, kita akan seperti lintah. Ini harus kita pahami. Kita akan seperti lintah yang terus mengisap darah ketika ia menempel ke tubuh. Sampai dia akan terjatuh sendiri. Itu yang dikatakan saudara-saudara di dalam kitab Amsal 30. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kitab Amsal 30. Ayat yang ke-15. Dikatakan demikian. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Begitulah lintah. Tidak ada perkataan, tidak ada istilah enough, cukup. Sampai dia pingsan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Padahal harta hanyalah merupakan satu alat Tuhan berikan kepada kita. Bukan menjadi suatu tujuan hidup kita. Kita harus tahu dan mengerti. Dan harus memahami hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dan waktu yang sementara itu, apakah yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Di dalam, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam Matius 6 ayat ke-33 dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Hal yang utama di dalam kehidupan kita adalah hal kerajaan Allah. Apa itu hal kerajaan Allah? Sangat jelas dikatakan saudara-saudara di Roma 14 ayat yang ke-17. Hal kerajaan Allah adalah berbicara kebenaran, sukacita dan damai sejahtera. Jadi hal kebenaran, hal kebajikanlah yang menjadi prioritas kita, yang harus kita cari dalam kehidupan ini. Bukan harta duniawi. Dan yang kedua dikatakan di dalam Matius 6 ayat ke-19 sampai yang ke-20. Saudara-saudara, Matius 6 dikatakan di sana. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini saudara-saudara. Harta yang di surga, harta yang di atas itu apa? Itu tadi yang saya katakan, soal kebenaran dan kebaikan, atau bisa dikatakan kebajikan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus sangat tegas. Mengatakan bahwa hidup kita bukan tergantung pada kekayaan. Orang kaya dan orang miskin, kalau kita perhatikan, kalau kita amati, sama-sama menghadapi kematian. Bahkan banyak orang kaya yang mati sadis, saudara-saudara. Seperti John Lennon, orang yang sangat terkenal. Begitu juga artis Marilyn Monroe yang begitu kaya. Tetapi saudara-saudara, kekayaan tidak bisa menghentikan kematian. Terlebih lagi saudara-saudara yang telah kita lihat di zaman virus corona sekarang ini. Ada banyak orang kaya yang bersedih. Mengapa? Ketika keluarganya menghadapi kematian, tidak ada tamu-tamu yang berkunjung. Kalau melihat keuangannya, ada bisa banyak orang yang ditolong.
Ada banyak orang yang bisa melihat situasi yang terjadi tersebut. Tetapi oleh corona, saudara-saudara, orang-orang yang mengasihi dihambat untuk berkunjung. Artinya apa? Uang tidaklah segala-galanya. Hidup dan mati kita, saudara-saudara, ada di tangan Tuhan. Itu sangat jelas dikatakan dalam Ayub 12 ayat yang ke-10. Mari kita melihat, saudara-saudara. Ayub 12 ayat yang ke-10 dikatakan di sana demikian firman Tuhan. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan napas setiap manusia. Hidup mati kita, saudara-saudara, ada di tangan Tuhan, bukan di dalam kekayaan. Uang bisa memberi tempat tidur yang nyenyak, tetapi tidak tempat tidur yang bagus, tetapi tidak bisa memberikan tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli obat, tetapi uang tidak bisa membeli kehidupan. Uang bisa membeli salib, kalung yang terbuat dari emas dan berlian. Tetapi uang tidak bisa membeli keselamatan. Uang memang kita butuhkan, saudara-saudara. Uang memang penting. Tetapi di dalam istilah kehidupan ini, ada falsafah orang pintar berkata, adong do narikot, ale adong do naurekot. Ada banyak yang penting, tetapi ada satu yang lebih penting. Apa itu, saudara-saudara? Harta yang di surga. Ketika kematian telah menjemput kita, harta hanyalah tinggal harta. Karena semua itu tidak boleh kita bawa. Di dalam Ayub 1, ayat yang ke-21, saudara-saudara, dikatakan demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini, saudara-saudara, mari kita melihat agama tetangga kita Islam. Ketika kematian menjemput, mereka dikuburkan dengan telanjang, hanya dengan kain kafan. Hanya dibungkus dengan kain kafan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hal yang dilakukan tetangga kita Islam, itulah hal yang alkitabiah. Bahkan ada pernah orang kaya meninggal, ia meminta saudara-saudara, peti matinya harus dilubangi sebelah kanan dan sebelah kiri, agar tangannya bisa keluar. Tujuannya apa? Agar setiap orang yang melihat kematiannya, ketika peti mati diangkat, orang melihat tangannya keluar. Agar orang-orang yang melihatnya memahami, ketika kita meninggal, kita tidak ada membawa apa-apa. Artinya, melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diingatkan, harta memang penting. Tetapi yang terpenting di dalam kehidupan kita bukanlah harta. Harta bukan segala-galanya, saudara-saudara. Mari kita melihat ada banyak dikarenakan harta terjadi perselisihan. Ini dikarenakan ketamakan. Tidak peduli keluarga, tidak peduli istri, tidak peduli sahabat. Perselisihan terjadi hanya oleh dikarenakan ketamakan. Padahal kebenaran firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena ketika kita mengasihi sesama, itu sama saja kita berbuat kasih kepada Tuhan Allah. Tidakkah firman-Nya berkata, apa yang kamu perbuat terhadap salah satu anak yang kecil ini, sama saja berbuat kepada aku. Kalau kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita membenci, tidak peduli akan orang lain, itu suatu pertanda. Secara tidak langsung kita berkata, aku tidak suka kepada kamu Tuhan. Bagaimana keselamatan menghampiri hidup kita? Tidakkah Tuhan itu yang menjadi keselamatan kita?
Tidakkah Tuhan itu menjadi kehidupan kita? Harta dan kekayaan tidak mampu memberikan jaminan kehidupan bagi kita. Tidak mampu memberikan kepastian hidup bagi kita. Tidak mampu memberikan pegangan hidup kepada kita. Hanya Tuhan Allah lah yang mampu memberikan jaminan hidup, kepastian hidup, dan pegangan hidup. Melalui kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama setelah Trinitatis ini, kita diajak saudara-saudara untuk melakukan yang paling penting, yang prioritas di dalam kehidupan ini, yaitu jangan menjadi orang yang mokus atau tamak serta serakah di dalam perjalanan hidup ini. Tetapi mari menjadi pribadi-pribadi yang mau mengumpulkan harta di surga. Harta yang tidak bisa dicuri oleh pencuri. Apa itu saudara-saudara? Itulah hal kebajikan, berbuat baik terhadap sesama tanpa pandang bulu. Karena itulah yang Tuhan rindukan. Tidakkah dikatakan saudara-saudara, cari dahulu kerajaan Allah? Di dalam kehidupan ini saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari jangan kita buat Yesus Kristus menjadi nomor 2 di dalam kehidupan kita. Tetapi jadikan dia yang nomor 1. Jangan jadikan dia ban serap, tetapi jadikan dia yang utama. Sehingga ada prinsip hidup di dalam kehidupan kita. Jesus is above all. Yesus adalah di atas segala-galanya. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, mari kita saling peduli satu sama lain. Ingat saudara-saudara, harta, uang itu penting. Tidakkah di dalam pelayanan kita membutuhkan uang? Saya tidak terima akan ada pernah pernyataan orang, pelayanan bisa berjalan tanpa uang. Saudara-saudara, motor dari pelayanan adalah uang. Agar terjadi program, harus didukung dengan uang. Itu sebabnya firman Tuhan pernah berkata, kita harus berteman dengan mammon. Sehingga ketika kita tidak bekerja lagi, mammon yang kita pergunakan dengan baik akan menolong kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari saling peduli antara satu dengan yang lain. Jangan hidup mementingkan diri sendiri. Jangan hidup di dalam keangkuhan. Jangan hidup di dalam keserakahan. Jangan hidup di dalam ketamakan. Agar melaluinya kita bisa mencicipi makanan yang sesungguhnya, yaitu surga yang penuh sukacita dan damai sejahtera, yang menjadi impian, pengharapan iman kita, atau yang sering dikatakan dalam bahasa Batak, sambulo nitodita. Jadilah pribadi-pribadi yang saling mengasihi dan saling peduli antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang ada dalam Kisah Para Rasul. Saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi. Yakin dan percaya berkat Tuhan akan terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang. Mari Engkau meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi sesama. Terlebih lagi Tuhan, menjadi pribadi kediaman dari firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua.